akan berdoa, mempersiapkan hati kita menjadi tempat firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pun yakin Engkau ada di sini Tuhan. Untuk kami sembah, untuk kami dengarkan firman-Mu. Tuhan, saat ini tiba untuk kami duduk di bawah kaki Dikau, merindukan suara-Mu Tuhan. Sebab tanpa firman-Mu kami tidak dapat berjalan benar, dan bahkan kami tidak dapat terpelihara dan terlindung. Sebab itu Tuhan, kami menyadari keadaan di mana dunia ini dalam keadaan bahaya. Maka kami datang kepadamu Tuhan, merindukan pertolongan Dikau, merindukan kiranya Engkau akan mengerjakan kehidupan kami menjadi alat-Mu yang berguna dalam tangan-Mu ya Bapa. Agar kiranya kehidupan kami semasa kami berada di bumi ini tidak menjadi sia-sia untuk lalu dan kemudian hanya menerima penghukuman. Tapi kesempatan Engkau sudah berikan kami hidup. Biarlah kesempatan ini berguna untuk melayani Dikau Tuhan. Namun demikian kami juga menyadari bahwa kekurangan kami banyak untuk dapat melayani Dikau Tuhan. Sebab itu arahkanlah kami lewat firman-Mu. Ajarkan kami kehendak-Mu Tuhan. Tapi kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu, menggoda kami, menggoda konsentrasi kami saat mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, segala setan, kami perintahkan kamu semua. Dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tolonglah Tuhan kami, tolonglah kami dalam kami mendengarkan firman. Berikan kami kekuatan, oh Tuhan, baik tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk kami bisa mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah naikkan doa dan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita mempersiapkan diri kita, duduklah dengan tenang, dan saat pemberitaan firman Tuhan kita akan gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengajarkan kita kehendaknya. Puji Tuhan. Kita sekarang sedang memeriksa tentang Wahyu pasal 14 tentang 7 percikan darah di muka tabut perjanjian, dan itu berarti, saudara-saudaraku, suatu penyucian yang terakhir, dan kehidupan kita akan bersama dengan Tuhan senantiasa. Kitab Wahyu pasal yang ke-14, 7 percikan darah, saudara-saudaraku, akan masuk kepada suatu kehidupan yang disempurnakan, atau jika tanpa penyempurnaan, maka kehidupan itu akan masuk dalam penghukuman Allah yang kekal. Mari saudara-saudaraku, kita di hari-hari ini sedang memeriksa ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 tentang tuaian di bumi. Sebagaimana kita sudah mendengar dua macam tuaian ini, yaitu gandum dituai. Ini bicara tentang orang-orang suci, kehidupan anak-anak Tuhan yang sempat dikumpulkan di dalam bagaikan gandum di dalam lumbung. Begitu juga nanti anak-anak Tuhan akan dikumpulkan oleh Tuhan di hadapan hadiratnya, akan menjadi umat yang menyembah Dia dalam roh dan dalam kebenaran. Kemudian ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20, anggur dituai. Anggur ini bicara kehidupan dari orang-orang yang tidak mau disucikan. Pada akhirnya nanti akan disabit, dikumpulkan dan dibawa kepada kilangan, yaitu murka Allah, di mana di sana nanti akan ada begitu banyak darah menunjukkan kepada penghukuman Allah akan jatuh pada kehidupan yang tidak mengalami penyucian. Sebab itu saudara-saudaraku, baiklah kita sementara berada di bumi ini, saudara-saudaraku, menerima
pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita untuk menyucikan kita menjadi alat yang berguna. Puji Tuhan. Mari kita akan masih melanjutkan, saudara-saudaraku, tentang tuaian yang pertama, tuaian gandum. Bumi pun dituai. Ya, sekarang sudah musim menuai. Sebab dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ayunkanlah sabitmu itu dan tuaial, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Ini masa menuai, ini bicara tentang akhir zaman ini. Saya sudah menerangkan tentang proses pemilihan untuk sampai kepada gandum yang dituai ini. Bahkan kita sudah masuk dalam penguraian selanjutnya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-29, buah gandum yang dituai ini buah gandum yang terpilih. Saudara-saudaraku, tidak akan begitu saja, tapi buah gandum ini akan dijadikan tepung untuk membuat roti, 3 macam roti. Roti yang tidak beragi itu yang pertama, bicara tentang kehidupan yang disucikan. Kemudian tentang roti bundar, bicara tentang kasih dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, roti tipis, kehidupan yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan saudara-saudaraku, ini bicara tentang menjadi imam-imam. Jadi kehidupan kita menjadi Kristen ini tidak berhenti sampai hanya diselamatkan. Menjadi orang Kristen yang diselamatkan, menjadi orang Kristen yang disucikan, tetapi tujuan dari penyelamatan dan penyucian Tuhan adalah supaya kita melayani Tuhan. Jadi supaya kita menjadi imam-imam bagi Tuhan. Tolong baca Keluaran 29 ayat yang pertama. Keluaran 29 ayat yang pertama. Kita baca di sana. Saudara-saudaraku, tujuan dari kehidupan kita dikerjakan oleh Tuhan supaya menjadi imam-imam bagi Dia. Mari kita baca ayat yang pertama. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk mengkuduskan mereka. Untuk mengkuduskan, untuk menyucikan. Terus, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ya. Ambillah seekor lembu jantan muda, Ya. dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Ya. Jadi suatu penyucian. Terima kasih. Untuk menjadi seorang imam, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, lebih dahulu mengalami penyucian oleh darah. Penyucian oleh darah. Di sini darah 2 ekor domba jantan dan darah seekor lembu jantan muda. Saudaraku, darah ini atau korban pertama ini korban untuk menyucikan kita. Jadi seorang hamba Tuhan mutlak disucikan, dan penyucian ini sampai pada penyucian darah yang sementara kita periksa ini adalah penyucian dengan 7 percikan darah. Ayat 2. Roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak dari tepung gandum yang terbaik, haruslah kau buat semuanya itu. 3. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikianlah juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Ya, ini yang kedua. Menjadi imam ini ada korban makanan. Korban makanan ini bicara tentang persekutuan. Korban makanan bicara tentang persekutuan. Jadi menjadi imam-imam bagi Tuhan, menjadi pelayan-pelayan bagi Tuhan, ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dari gandum yang terpilih, dipilih oleh Tuhan
orang-orang yang akan melayani Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita nanti tidak menjadi orang yang menjadi pelayan-pelayan atau orang-orang melayani Tuhan karena lain-lain perkara, tetapi karena kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan ini benar-benar merupakan kemurahan Tuhan. Jika saja kita mengerti, maka kita akan sangat menghargai itu. Di hari-hari ini pemilihan Tuhan semakin nyata, dan kita tidak harus mengadakan suatu pelayanan karena suatu tujuan yang lain daripada hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di sini menjadi seorang imam dimulai dengan disucikan. Jadi bukan melayani dulu supaya suci, tapi suci dulu untuk melayani. Dan penyucian ini jelas oleh korban Kristus. Jadi seringkali kita lakukan perkara yang terbalik. Biar kita melayani dulu supaya jadi suci. Di dalam Alkitab tidak pernah kita dapat menemukan kita melayani dulu supaya jadi suci. Kita disucikan oleh pelayanan. Itu terbalik. Yang benar adalah kita disucikan untuk pelayanan. Itu yang benar. Jadi penyucian lebih dahulu supaya kita masuk menjadi seorang yang melayani Tuhan. Dan penyucian ini semakin meningkat, saudaraku. Sehingga kita sudah membaca dalam Bible Study pada hari Jumat, pada ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Ini imam-imam yang terpilih. Imam-imam yang dipakai oleh Tuhan. Dari sekian banyak imam-imam, dari sekian banyak orang pilihan, masih Tuhan pilih orang-orang yang dipakai, ditaruh di dalam tangan Tuhan untuk ditimang-timang, untuk merupakan persembahan unjukan. Ini suatu kehidupan yang masuk di dalam suatu kegerakan. Dan ini jelas mempunyai suatu ketentuan tersendiri, yaitu mendapat pilihan istimewa dari Tuhan. Mendapat pilihan Tuhan. Dari sekian banyak roti ini, dikatakan, coba ambil ayat, baca ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23, dari sekian banyak roti ini. Ayat yang ke-23. Kau ambillah juga 1 keping roti. Ya, 1 keping roti. Jadi dari sekian banyak roti, diambil 1 keping roti. 1 roti bundar yang berminyak. 1 roti bundar yang berminyak. Dan 1 roti tipis. Ya. Dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan. Ya, jadi dari sekian banyak roti dalam bakul ini, masih terjadi suatu pemilihan, saudara-saudaraku. Pemilihan di mana roti yang satu ini mendapat kesempatan untuk ditaruh. Ayat 24. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun, dan ke atas telapak tangan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita baca sepintas lalu, seperti terjadi suatu pilih kasih, tetapi ini bukan sesuatu pilih kasih, tapi sesuatu kemurahan Tuhan yang jatuh atas seseorang, atas satu kehidupan yang benar-benar mendapat rahmat dan kemurahan Tuhan. Yang penting ialah kita berada di hadapan Tuhan untuk tetap melayani Tuhan. Dikatakan di sini ayat yang ke-24 itu, bahwa roti yang satu ini, roti bundar yang satu ini, roti yang tipis yang satu ini ditaruh di tangan Tuhan untuk masuk dalam suatu gerakan tangan Tuhan. Saudaraku, Tuhan sedang mengerjakan kehidupan kita sekalian. Tuhan sedang mengerjakan kehidupan kita sekalian. Semoga kita mengerti kemurahan Tuhan.
kita mengerti rahmat Tuhan, di mana penunjukan Tuhan atas kehidupan kita untuk masuk dalam suatu gerakan yang besar yang sedang dihadapi oleh gereja Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan, yaitu suatu kegerakan rohani yang besar. Dalam kalangan gereja Tuhan diistilahkan dengan kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Di sini saudara-saudaraku, kehidupan kita berada dalam kehidupan yang menempati tempat yang tepat dalam tubuh Kristus. Kita harus sudah berada pada penempatan Tuhan, saudara-saudaraku, dalam tangannya, untuk kita menjadi anggota tubuh yang dipakai oleh Tuhan, dengan jabatan, dengan karunia, dan sistem pelayanan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus pasal yang ke-12, kita melihat saudara-saudaraku tentang pelayanan ini. 1 Korintus pasal yang ke-12. Bagi kaum muda, tadi malam saya sempat menjelaskan ini untuk dimengerti. Sekarang bagi kita umum, saya atau Tuhan berikan juga kesempatan bagi kita untuk mendapat bahagian ini. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga lebih dahulu. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ya, jadi kita lihat di sini Rasul Paulus dan memang demikian, mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita ini sempat dipilih oleh Tuhan. Dari kehidupan yang belum mengenal Tuhan, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kita berada bercampur bersama-sama dengan orang dunia. Kita dipilih oleh Tuhan, kita ditarik oleh Tuhan untuk menjadi milik Dia. Sekarang ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Ya, terus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, selain oleh Roh Kudus. Jadi kita perlu merenungkan kembali bagaimana kita sempat sampai di hadapan Tuhan. Mulai dari kehidupan kita cara duniawi. Di saat itu kita dikatakan belum mengenal Allah. Kemudian kita mengenal Tuhan lewat pelayanan dimanapun juga. Di gereja manapun juga. Kita sempat menjadi orang Kristen. Tetapi sekarang coba kita renungkan kembali kekristenan kita ini. Apa ada kemajuan atau tidak? Menjadi anggota gereja Tuhan, menjadi orang Kristen, apakah kita ini ada suatu kemajuan atau tidak? Kita membaca ayat 4. Kita membaca ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Terus? Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Satu Tuhan. Terus? Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah bekerja di dalam kita, menjadi menemukan satu roh, menemukan satu Tuhan, menemukan Allah yang satu, Allah Bapa yang satu itu, yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Mari kita periksa di sini, saudaraku, bahwa kehidupan kita menjadi satu keping, satu roti bundar, satu roti tipis, satu roti yang tidak ini selalu bicara tentang satu kesatuan. Yang dimaksudkan kesatuan ini apa? Kita baca lanjut, saudaraku, dalam ayat-ayat ini nanti kita melihat bahwa kehidupan ini akan menjadi satu kehidupan yang akan
disertai oleh Tuhan. Mari kita baca ayat 12. Ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya, demikian pula Kristus. Ya, sampai di situ. Jadi kita lihat suatu istilah-istilah ini dihubungkan dari ayat ke ayat, kita akan mendapat suatu pengertian bahwa kita melayani Tuhan arahnya kepada pembentukan satu tubuh. Pelayanan kita kepada Tuhan, kalau kita renungkan kembali dalam bagaimana roti itu dibentuk merupakan begitu banyak dalam satu bakul, tapi dari satu bakul ini, dari bakul yang sama ini ambil satu. Istilah satu ini menunjukkan kepada kita bahwa kita di suatu waktu, sekalipun sekian banyak, merupakan satu bakul roti, begitu banyak anak-anak Tuhan. Tetapi di satu waktu kita hanya akan merasakan kita itu satu dalam tubuh Kristus. Satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Dan kalau kita sekarang mulai melayani secara tim, secara kelompok, Tuhan sedang mengajarkan kita langsung dalam praktik kesatuan itu. Ini yang sekarang sedang menguji kita, sedang memproses kita. Kita sudah diproses dari pertumbuhan, benih menjadi berbuah. Saudara-saudaraku, kita sudah diproses dari buah menjadi roti. Sekarang kita diproses dari roti menjadi satu kesatuan. Roti itu tadi saya sudah ulangi, saya sudah katakan baik dalam Bible Study, kita menjadi imam-imam, begitu banyak. Jadi setiap anggota tubuh ini adalah imam-imam, tetapi kita mengarah kepada suatu kesatuan yang disebutkan tubuh Kristus. Ini yang disebut dalam ayat yang ke-12 ini. Sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Satu tubuh. Ini yang kita harus pikirkan, ini yang harus kita renungkan. Kita masuk di dalam suatu proses penyatuan, di mana kita ini banyak, pikiran banyak, perasaan banyak. Dan kalau kita masuk dalam pelayanan tim, pelayanan bersama ini, sebenarnya Tuhan sedang memproses kita untuk bisa menjadi satu kesatuan tubuh pada tempat masing-masing, pada tugas masing-masing, pada cara pelayanan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ada 3 perkara disebutkan di sini. Pelayanan, coba kita kembali dalam ayat yang keempat. Ada 3 perkara disebut di sini. Pertama, ayat 4, karunia. Ini yang disebut. Ada karunia. Ayat 5 ada pelayanan atau jabatan. Kemudian ayat ke-6 ada perbuatan ajaib. Ini yang akan membawa kita kepada proses penyatuan. Saudara-saudaraku, nanti kita akan melihat pada proses penyatuan ini, kita nanti menjadi apa. Tidak hanya menjadi imam dan raja-raja, tapi imam dan raja-raja itu adalah mempelai wanita. Mari kita mau lihat, dikatakan dalam ayat yang keempat ini, rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ini satu oknum dari Allah. Roh El Kudus ini oknum dari Allah. Dia oknum dari Allah. Dalam Kisah Rasul kita membaca bahwa dia benar-benar oknum dari Allah. Bukan sesuatu apa, tapi dia oknumnya Allah. Kemudian
rupa-rupa pelayanan. Tapi satu Tuhan. Tuhan kita itulah Yesus Kristus, Allah, anak Allah. Tuhan kita adalah Yesus Kristus, anak Allah. Kemudian yang ketiga, berbagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Allah di sini bicara tentang Allah Bapa, sekalipun tidak ditulis, tetapi menjadi jelas. Perbuatan ajaib ini adalah perbuatan Allah dengan kuasa ajaibnya. Jadi mari kita melihat tiga keadaan ini. Ada karunia dari Allah Roh Kudus. Karunia itu karunia dari Allah Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang karunia, itu karunia dari Roh Kudus. Kemudian ada berbagai pelayanan atau jabatan. Pelayanan di sini bicara tentang rupa-rupa jabatan. Di dalam tubuh Kristus ada rupa-rupa jabatan, anggota tubuh ini. Jabatan ini merupakan kedudukan di dalam tubuh. Umpamanya tangan, itu jabatan dalam tubuh. Tangan ini kedudukannya. Ada tempatnya sendiri. Indra kita ada tempatnya sendiri. Kaki dan sebagainya. Berbagai anggota tubuh dalam jabatan-jabatannya. Jabatan dari Allah atau anak Allah. Jabatan dari anak Allah. Dia memberikan kita jabatan. Kemudian ada perbuatan ajaib. Setiap jabatan ada karunianya. Setiap jabatan diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia untuk dapat melakukan tugasnya. Dan ini semua saudara-saudaraku, semua ini disiapkan oleh Tuhan supaya jangan ada satu anggota tubuh yang tidak bekerja. Saya kasih umpama tadi dengan tangan. Tangan ini diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk memegang. Untuk apa saja? Untuk melakukan pekerjaan. Tangan diberikan oleh Tuhan suatu kemampuan untuk memegang, untuk melakukan pekerjaan. Lain dengan karunia yang diterima oleh kaki. Kaki diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk bisa berjalan. Dan ini mungkin bagi tangan agak sulit. Sebab memang bukan tugasnya dalam tubuh. Tangan bukan untuk berjalan. Kaki untuk berjalan. Sebab memang karunianya untuk kaki, untuk kita bisa berdiri dan berjalan. Ini karunia. Ini kemampuan yang Tuhan berikan pada kaki. Lain dengan kemampuan tangan. Tuhan memberikan kita mata. Dalam tubuh kita ada mata. Mata itu mempunyai karunia atau kemampuan untuk bisa melihat. Itu tidak dimiliki, karunia itu tidak dimiliki oleh telinga. Telinga tidak bisa melihat. Mata yang bisa melihat. Karunia. Telinga dikarunia oleh Tuhan kemampuan untuk mendengar. Tidak dimiliki oleh anggota-anggota yang lain. Tapi semua anggota ini harus mengarah kepada suatu kesatuan. Segala karunia ini, saudara-saudaraku, segala karunia yang diterima oleh anggota tubuh itu hanya bisa berfungsi kalau anggota tubuh itu berada dalam kesatuan tubuh. Baru kita bisa melihat gunanya karunia pada masing-masing anggota. Kalau tangan dia terpisah dari tubuh, dia tidak bisa memegang. Saya tidak usah suruh coba, tidak usah. Nanti merugikan. Tapi jelas, kalau tangan dipenggal, kemudian menempatkan diri di luar tubuh,
Dan dia berbangga, wah aku bisa melakukan semua ini. Aku mampu melakukan semua sebab aku tangan. Aku tidak mau tubuh. Dia coba memisahkan diri di luar tubuh. Di sana tangan itu akan menjadi tangan yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun dia disiapkan oleh Tuhan kesanggupan untuk memegang. Demikian juga anggota tubuh yang lain. Gampang kita mengerti. Mata hanya bisa melihat kalau mata itu ada pada tubuh. Kalau mata berada di luar tubuh, dia tidak bisa melihat. Sekalipun dia tadinya mendapat karunia untuk melihat. Jadi saudara-saudaraku, mengapa berulang-ulang kali Tuhan ingatkan kita untuk berada dalam satu kesatuan ini, supaya baik jabatan kita maupun karunia kita maupun kemampuan untuk bekerja menghasilkan sesuatu yang ajaib itu bisa berlaku. Tapi kita banyak kali kita tidak mengerti. Oleh karena kedudukan kita, oleh karena kemampuan kita, kita merasa tidak membutuhkan tubuh itu. Kita meninggalkan kesatuan tubuh dan kita mau coba untuk melakukan segala sesuatu dengan kemampuan sendiri. Jelas tidak bisa. Tadi saya sudah jelaskan. Begitu anggota tubuh menyendiri, dia tidak mampu. Dan saya tadi sudah katakan, saya tidak akan suruh saudara untuk coba-coba. Jangan. Jangan coba-coba memisahkan diri. Kalau saudara mau berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi kesatuan tubuh, berguna bagi masyarakat kita di bumi ini, jangan tinggalkan kesatuan tubuh. Apapun kedudukan, sebagai anggota yang terkecil atau sebagai anggota tubuh yang terbesar sekalipun menurut penilaianmu sendiri, sebab Tuhan sendiri memperhatikan kita sama, saudara-saudara. Tuhan sangat memperhatikan kita, bahkan anggota tubuh yang terkecil Tuhan katakan, Tuhan melimpahkan perhatiannya. Itu tidak. Coba kita baca ayat yang ke-23, ayat yang ke-23, 1 Korintus 12 ayat yang ke-23. Kita melihat, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, ya, kita berikan penghormatan khusus. Iya. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ya, jadi dari anggota yang kecil sampai anggota yang merasa dirinya besar sekalipun, Tuhan mau memandang kita sama berguna. Ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Ya. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, Ya. dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, kita ini tubuh Kristus. Waktu saya ditahbiskan di sini, menjadi gembala sidang di sini, saudara-saudaraku, memang saya ketakutan. Saya sangat ketakutan, sampai saat ini juga saya tidak berani berbuat sendiri. Sebab memang demikian firman Allah. Tapi di dalam firman yang saya terima waktu tahbisan itu untuk melibatkan semua orang, saya dalam praktik di hari-hari ini menjadi sangat mengerti bahwa pelayanan kita tidak bisa pelayanan perorangan. Kita semua adalah satu tim. Kita sedang dilatih oleh Tuhan sekarang ini dalam setiap kegiatan kita untuk saling memperhatikan. Kita adalah satu tim, seperti satu tubuh yang jika bergerak, seluruh tubuh bergerak. Kalau kita berjalan, semua anggota tubuh ini bergerak.
tangan bergerak, kaki bergerak, telinga harus mendengar, mata harus melihat. Jadi setiap kali gerakan ini satu tim bekerja. Di dalam 1 Korintus dalam dalam kitab 1 Tawarikh, surat Tawarikh yang pertama, ya. 1 Tawarikh pasal yang ke-28, 1 Tawarikh pasal yang ke-28, 1 Tawarikh pasal yang ke-28, kita melihat dalam pembangunan rumah Allah, pembangunan tubuh Kristus. Kita membaca ayat yang ke-20 sampai dengan 21. 20 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Tawarikh 28 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya, dan lakukanlah itu. Janganlah takut, jangan takut, dan janganlah tawar hati, ya, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ya, Tuhan Allahku menyertai engkau. Terus, Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ya, jadi waktu saya ditahbiskan, fatsal ini disampaikan untuk menjelaskan tugas saya sebagai seorang gembala, yaitu melanjutkan pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Dan Tuhan Allah akan menyertai sampai pekerjaan ini, pekerjaan rumah Allah itu selesai. Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ayat 21, perhatikan. Sesungguhnya, ya, rombongan para imam dan para orang Lewi, ya, ada untuk melakukan segala ibadah, ya, di rumah Allah, ya, dan ada beberapa sukarelawan yang, ya, ahli. Ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas, ya, yang dapat membantu engkau. Terus juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Ya, jadi waktu itu bagi saya sangat jelas sekali, dan inilah yang kita lakukan di hari-hari ini. Kepada sidang jemaat saya sampaikan ini untuk mengingatkan kita kembali, supaya jangan ada seorang pun di antara kita yang ketinggalan, sebab memang ini suatu komando yang diberikan di saat saya sebagai gembala ditahbiskan di tempat ini. Di muka sini saya ditahbiskan oleh Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan pelayanan di dalam rumah Allah, pembangunan tubuh Kristus, dan pelayanan ibadah, segala pekerjaan untuk ibadah di dalam rumah Allah sampai selesai. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita mengadakan sekarang ini suatu pelayanan semua dalam sistem tim, satu pelayanan bersama, saudara-saudaraku, untuk kita sekarang mengerti Tuhan mengarahkan kita nanti kepada satu tubuh Kristus. Semua kita ini adalah imam-imam yang diarahkan oleh Tuhan untuk pelayanan satu tim. Kita sudah sekian kali dalam setiap tahun, dan nanti kita akan bersama-sama ke Toraja. Saya mendengar dari panitia sudah 300 lebih orang, 360 orang yang sudah siap untuk berangkat. Mungkin jika memungkinkan mungkin bisa bertambah lagi, saya tidak tahu. Saya serahkan semua pada panitia, dan dari daerah-daerah lain juga akan datang. Kita berkumpul bersama-sama. Kita tidak ke sana untuk piknik, tetapi mulai dari pengurusan perjalanan, pergi pelayanan di sana, kembali sampai pulang lagi di sini. Kita berada dalam satu kesempatan diproses oleh Tuhan. Bagaimana kita sebagai anggota tim dapat menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Memang banyak atau ditemukan kejanggalan, ketidakcocokan, dan kesalahpahaman. Saya kasih tahu ini saudara-saudaraku. Tetapi karena kita dalam masa latihan Tuhan,
dalam masa proses Tuhan menyatukan kita, maka apa-apa yang kita temukan, kejanggalan, kesalahpahaman, ketidakcocokan dan sebagainya, bukan harus membuat kita terpecah-pecah bagaikan anggota tubuh, tetapi segala sesuatu itu kita cari penyesuaian supaya kita pada saat Yesus datang sudah merupakan anggota tubuh yang sudah berada pada tempatnya. Kaki sudah berada pada tempatnya, tangan sudah pada tempatnya, indera kita sudah pada tempatnya, dan segala karunia kemampuan itu sudah siap untuk menyambut Kristus sebagai kepala. Sebab kita nanti akan diangkat oleh Tuhan, akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Bukan satu orang, tetapi satu kesatuan tubuh yang terdiri dari sekian banyak anggota. Itu sebab saudaraku, mari saya memberitahu ini, mempersiapkan kita dalam pelayanan ini. Bukan sekedar kebaktian. Kalau hanya kebaktian, kita kebaktian di sini aja, tidak usah pergi kemana-mana, tidak usah. Tetapi Tuhan izinkan kita untuk mengadakan suatu pelayanan bersama di tempat-tempat yang lain, di mana kita membutuhkan waktu jalan bersama. Nanti di sana segala sesuatu kita berada mengerjakan dalam kebersamaan di dalam satu tubuh. Makanan yang sama kita makan bersama, kita nanti pelayanan makanannya juga ada, saudaraku, sama dalam catering. Iya, saya juga makan catering, semua sama. Tempat tidurnya masing-masing sesuai dengan pilihan saudara-saudara. Tidak dipilih oleh panitia, masing-masing panitia hanya menyediakan, panitia mempersiapkan pilihan saudara. Saudara mau pilih mana sesuai dengan kondisi dan kemampuan saudara. Kalau kita berada di mana, semua sesuai dengan tempatnya. Jadi saudara-saudaraku, memang tadi saya katakan akan ada perbedaan. Sebab memang tubuh Kristus, anggota tubuh itu berbeda. Enggak sama, berbeda. Tetapi harus berada dalam kesatuan ikatan tubuh Kristus. 5 jari tangan kiri, 5 jari dalam tangan kiri, semua namanya jari. Jari jempol ini lain dengan telunjuk, sekalipun namanya jari. Lain dengan jari tengah, lain dengan jari manis, lain dengan kelingking. Tidak sama, sekalipun jari tidak sama. Tangan kanan, tangan kiri, sekalipun dua-dua tangan, tapi tidak sama. Yang tidak sama ini, yang berbeda-beda ini disatukan. Itulah yang disebut persekutuan atau fellowship. Dari yang berbeda-beda bisa menjadi satu. Itu fellowship. Jadi bukan berusaha untuk sama. Lain. Jempol kalau sama dengan kelingking, saya tidak tahu modelnya apa. Tidak boleh sama, memang berbeda. Tetapi harus dalam satu kesatuan, baru bisa berfungsi. Jadi nomor 1 saudaraku, supaya kita berada dalam tangan Tuhan. Dalam Keluaran 29, sesudah kita ditahbiskan menjadi imam-imam ini, supaya kita di dalam tangan Tuhan menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Perhatian Tuhan sama kepada kita sekalian, saudara. Pemakaian Tuhan kepada kita untuk menghasilkan suatu perbuatan yang ajaib. Kalau tubuh Kristus sudah sampai pada kesatuannya dan masing-masing anggota tubuh sudah berada pada fungsinya masing-masing, kita akan melihat suatu kejadian ajaib akan terjadi. Perbuatan ajaib. Itulah yang akan terjadi dalam kegerakan menjelang hari Tuhan datang, yang akan mengangkat kita menjadi tubuhnya. Saudara-saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 12 ini, kita semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dalam ayat 28, coba ayat 28.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, Ya. kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, terima kasih. Ini jabatan-jabatan. Ini kedudukan-kedudukan kita di dalam tubuh Kristus. Ini dikerjakan atau diberikan oleh anak Allah kepada kita. Jabatan dari anak Allah. Tuhan berikan kita jabatan. Dan setiap jabatan ini, saudara-saudaraku, yang dalam ayat yang kelima disebut rupa-rupa pelayanan, ini sebenarnya rupa-rupa jabatan. Ini mendapat karunia-karunia dari Roh Kudus. Ayat 4, rupa-rupa karunia. Mari kita membaca karunia-karunia itu. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh dan selanjutnya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya, ini karunia namanya karunia hikmat. Terus? Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan, terus? Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Iman, terus? Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya kita sudah baca di rumah, kita melihat bahwa kita semua ini. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang digendakinya. Ya, jadi kita mengarah ke sana, saudaraku, bahwa dalam setiap kegerakan-kegerakan ini nanti kita mengalami Tuhan mau pakai kita sebagai apa. Itu kita harus dapat cepat tanggap. Tuhan mau pakai kita dalam hal apa. Ada banyak bidang-bidang pelayanan. Dan dalam pelayanan ini Tuhan selalu lengkapi kita dengan kemampuan untuk melakukan tugas kita. Di sini saya jelaskan untuk menjelaskan bahwa setiap jabatan itu Tuhan kasih karunia. Dalam ayat yang ke-28 ada jabatan rasul, ya. Dalam ayat yang ke-8 ada karunia hikmat. Seorang rasul punya jabatan hikmat. Seorang nabi punya karunia jelas nubuat. Seorang nabi dia bernubuat. Seorang nabi dia bernubuat. Nubuat yang terbesar di akhir zaman ini adalah pembukaan rahasia firman. Ini nubuat yang terbesar. Menceritakan tentang keadaan gereja Tuhan di akhir zaman, di masa yang akan datang, di mana Kristus akan tampil sebagai kepala atas tubuhnya, sebagai raja atas segala raja-raja, dan sebagai imam besar atas imam-imam kerajaannya. Jadi saudara-saudara, kita lihat jabatan-jabatan itu selalu disertai dengan karunia. Seorang nabi punya karunia nubuat. Seorang gembala, dia mempunyai karunia untuk bisa mempertimbangkan sesuatu. Dia mempunyai roh penimbang, namanya roh penimbang. Ini karunia untuk seorang gembala. Gunanya untuk menjaga sidang jemaat, agar jangan terjadi kesalahan, agar jangan terjadi penyusupan roh-roh yang jahat. Saudara-saudara, dia mempertimbangkan untuk menyampaikan firman Allah dalam sidang jemaat. Seorang gembala harus bisa mempertimbangkan. Dan ini saya mohon doa dari sidang jemaat, supaya roh itu ditetapkan oleh Tuhan dalam diri saya sebagai seorang gembala, untuk memberikan kesempatan seorang berkhotbah di dalam sidang jemaat, agar jangan tanpa pertimbangan suruh saja siapa saja bisa khotbah dan sebagainya. Seorang gembala, apalagi di hari-hari ini, harus dapat mempertimbangkan
Sebab banyak ajaran-ajaran yang lain. Banyak perkara-perkara yang tidak betul. Itu sebabnya saudara-saudaraku, di dalam sidang jemaat harus dijaga kesatuan pengajaran firman. Di hari-hari akhir akan macam-macam pengajaran. Dan dalam Efesus dia katakan, coba kita baca supaya menjadi jelas dan jemaat bisa mengerti, saudara-saudaraku. Dalam Efesus pasal 4 kita melihat, saudara-saudaraku, banyak pengajaran-pengajaran yang akan datang, yang akan menenggelamkan anak-anak Tuhan. Ayat yang ke-14, Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, Ya, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. ada rupa-rupa angin pengajaran yang kalau gembala tidak tanggap, tidak mempunyai roh penimbang, segala pengajaran masuk saja dalam sidang jemaat. Saudara-saudaraku, sidang jemaat menjadi korban, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iya, ini yang bahaya. Jadi gembala bertanggung jawab. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, gembala dimintai oleh Tuhan tanggung jawab. Mulai dari jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, 7 jemaat semuanya Tuhan minta pertanggungan jawab. Tuliskan surat kepada malaikat jemaat. Masing-masing ada pertanggungan jawab. Saudara-saudara, termasuk berbagai-bagai angin pengajaran. Dalam kitab Wahyu disebut pengajaran Nikolaus, pengajaran Bileam, pengajaran dari Nabiah yang namanya Isabel dan sebagainya. Itulah yang menajiskan jemaat di akhir zaman. Sebab itu seorang gembala perlu memiliki roh penimbang ini, agar jangan terdapat suatu penyusupan berbagai-bagai pengajaran yang membuat gereja Tuhan tidak bisa menyatu. Dalam surat Timotius kita membaca 1 Timotius. Mari kita membaca dalam surat Timotius. Rasul Paulus menjelaskan kita dalam proses penyatuan ini. Surat 1 Timotius ayat yang ketiga, pasal 1. 1 Timotius pasal 1, kita baca ayat yang ketiga. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, perhatikan, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya, jangan mengajarkan ajaran-ajaran lain. Jangan mengajarkan ajaran-ajaran yang lain. Ini dalam ayat yang ketiga. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana gereja Tuhan ini akan dibawa kepada suatu kesatuan. 5 jabatan utama dalam Efesus pasal 4 semua dilengkapi oleh Tuhan dengan karunia rohani. Gembala dengan roh penimbang, penginjil dengan kuasa mujizat, iman dan sebagainya. Seorang guru, Tuhan berikan karunia pengetahuan atau makrifat, pengetahuan untuk dapat menerangkan firman Allah, menerangkan isi Alkitab secara jelas. Seorang gembala dan seorang guru itu begitu indah di dalam jemaat. Kalau seorang gembala, seorang guru ditempatkan oleh Tuhan menjadi gembala dalam satu sidang jemaat, ini benar-benar satu kekompakan yang kuat. Ya, mari. Jadi Rasul Paulus ingatkan ini supaya jangan terjadi suatu perpecahan dalam sidang jemaat, dan perpecahan yang paling besar nanti adalah perpecahan karena pengajaran. Dan iblis tahu ini. Iblis akan menghamburkan benih itu di dalam sidang jemaat supaya jemaat tidak merupakan satu kesatuan yang dapat berdiri di hadapan Tuhan, nanti akan menjadi mempelai wanita.
Jadi kita semua ini, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tempatkan kita dalam jabatan-jabatan, kebisaan-kebisaan. Di dalam kepanitiaan ini sudah berapa banyak bidang itu. Itu masing-masing. Dalam bidang itu masih banyak seksi-seksinya. Masih banyak bahagian-bahagian untuk melakukan pekerjaan. Tapi arah semua ini harus kepada kesatuan tubuh Kristus. Pelayanan kita arahnya adalah kepada kesatuan tubuh Kristus. Kita melayani bersama, tujuannya untuk supaya di satu waktu kita menjadi tubuh Kristus yang hidup. Saya tekankan ini. Pelayanan kita diarahkan kepada kesatuan tubuh Kristus yang hidup. Sebab Tuhan akan datang, akan menempatkan diri sebagai kepala dalam kita. Haleluya. Harus satu kehidupan yang aktif, tidak yang pasif. Saya selalu menjelaskan, saudara ingat saja waktu Tuhan Yesus melayani pekerjaan di sekitar Galilea, tanah Yudea, saudara melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kalau dia menemukan seorang yang tuli, Tuhan menyembuhkan telinga yang tuli itu. Sebab Tuhan mau anggota tubuh itu harus aktif. Tuli artinya tidak mendengar, tidak aktif. Tuhan mau telinga yang ada pada tubuh itu harus bisa mendengar. Tuhan menemukan mata yang buta, orang yang buta, matanya dicelekkan. Sebab Tuhan mau mata itu berfungsi untuk bisa melihat. Tuhan menemukan orang lumpuh, kakinya tidak bisa berjalan. Tuhan sembuhkan kaki itu, supaya dia tidak lumpuh, bisa berdiri, bisa berjalan. Tuhan menemukan tangan yang tepok. Tuhan suruh angkat tangan. Dia angkat tangannya, hidup. Sebab Tuhan mau supaya tangan itu aktif, tidak tepok. Jadi seluruh anggota tubuh itu hidup. Kita mengarah kepada anggota tubuh yang hidup, tidak yang mati. Sebab nanti Tuhan akan datang. Dia akan menempatkan yang satu ini. Itulah sidang jemaatnya. Tuhan akan menempatkan yang satu ini, satu keping roti ini, untuk menjadi mempelai wanitanya tanpa cacat dan celah. Sempurna tanpa cacat dan celah. Dan tubuh inilah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Dalam 1 Korintus 12 tadi ayat yang ke-6 disebut melakukan pekerjaan yang ajaib. Melakukan pekerjaan dari Allah Bapa dengan kasih dari Allah Bapa. Segala pekerjaan yang kita lakukan itu dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita harus dikerjakan di dalam kasih. Itu sistemnya. Jadi singkatannya jabatan dari Allah anak atau anak Allah. Karunia Roh Kudus melaksanakan di dalam kasih dari Allah Bapa. 3 oknum Allah bekerja bersama-sama dalam kita. Jadi kita harus bekerja bersama. Sesama anggota tim, ini nomor 1. Kesatuan pertama, kita bekerja bersama-sama dalam satu kesatuan tim tubuh Kristus. Dan bersama dengan kita adalah Kristus sebagai kepala. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Jadi kalau kita bekerja demikian, saudaraku, pekerjaan kita pasti berhasil. Kalau kita mau kerja sendiri-sendiri, tidak memperhatikan persekutuan, kita merasa bisa sendiri, kita bagikan anggota tubuh terlepas dari tubuh, dan dengan sendiri atau dengan sendirinya atau otomatis tubuh itu mati. Coba kita baca ayat yang 1 Korintus pasal 3
1 Korintus pasal yang ketiga. Kita membaca mulai ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus. Ya, aku golongan Paulus. Dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Ya, jadi terpisah-pisah. Golongan-golongan dalam tubuh Kristus. Tidak dalam satu kesatuan. Ini banyak kali tidak kelihatan. Kelihatan seperti, oh kami ada persekutuan. Tapi persekutuan tidak di dalam tubuh Kristus. Ini bahaya. Golongan, aku golongan Paulus. Aku golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Iya, jadi kamu orang dunia. Itu caranya dunia. 5. Jadi, apakah Apolos? Apakah Apolos? Apakah Paulus? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Iya, semua ini imam-imam melayani Tuhan. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Supaya yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Masing-masing menurut jalan. Menurut jabatan dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Coba lihat ayat yang ke-6. Aku menanam, ya, Apolos menyiram. Ya, aku menanam. Ini tugas. Yang menanam. Tugasnya menanam. Terus Apolos yang menyiram. Jadi jangan kita maksakan. Paulus datang menanam. Dia bawa benih sebagai seorang yang menanam, yang dia bawa adalah benih untuk ditanam. Kemudian Apolos datang untuk menyiram. Yang dia bawa bukan benih, air untuk menyiram. Terus? Tetapi Allah yang memberikan Allah pertumbuhan. yang menumbuhkan. Jadi jangan kita katakan, wah aku golongan Paulus sebab Apolos dia tidak ada benih. Memang Apolos tugasnya lain. Paulus tugasnya lain. Paulus tugasnya menanam benih. Apolos tugasnya menyiram. Bahkan dalam Yohanes pasal 4 kita melihat ada orang nanti yang datang menuai. Semua datang dengan tugas dan kemampuan masing-masing. Jadi jangan disamakan. Oh dulu ini pendeta ini kok tidak seperti si Anu. Memang berbeda. Masing-masing tugasnya. Kalau tugasnya ia menanam, ia akan membawa benih. Tapi kalau tugasnya untuk menyiram, ia akan bawa air. Kalau tugasnya untuk menyabit, untuk menuai, dia bawa pisau yang tajam, sabit yang tajam yang akan Jadi tidak sama. Jangan paksakan kesamaan. Sebab kalau kita memaksakan untuk seorang Paulus harus sama dengan Apolos, kita sama dengan bertentangan dengan Tuhan. Jangan memaksakan. Tetapi terimalah pelayan-pelayan Tuhan ini sesuai dengan jabatannya. Kalau saya datang di sini disuruh memimpin sangkor, yang nggak bisa. Oh, saya nggak bisa terima itu karena dia nggak bisa nyanyi. Ya memang saya nggak bisa nyanyi. Ada tugas menyanyi tadi yang pembukaan itu. Pimpinan nyanyian. Dia yang memimpin nyanyian. Saya nggak bisa. Kalau saya pimpin sangkor, bubar dunia ini. Saya nggak bisa nyanyi. Suara saya false. Saya dikasih tugas untuk bawa firman. Ini tugasnya saya dan saya harus berterima kasih. Saya ingin menyanyi untuk memuji Tuhan, sebatas itu yang Tuhan kasihkan saya. Tapi untuk memimpin sangkor saya jelas tidak bisa. Saya senang anak-anak. Tetapi tugas saya bukan guru sekolah minggu. Saya sudah merindu untuk ngajar sekolah minggu. Tapi tidak bisa, tidak pernah bisa jadi. Saudara-saudaraku, saya senang anak-anak. Tetapi Tuhan tidak tempatkan saya sebagai guru sekolah minggu. Saya tidak bisa ngajar sekolah minggu. Ngajar sekolah minggu jangan saudara pikir gampang, saudara-saudaraku. Itu seperti orang menaruh benih. Saya mohon para guru-guru sekolah minggu, jangan membuat cerita yang tidak dikonsentrasikan untuk asal ngomong saja. Saya kasih contoh, salah satu guru sekolah minggu saya dulu, guru sekolah minggu di gereja yang saya pimpin, dia ngajar sekolah minggu. Ibrahim mempersembahkan, mengorbankan, membakar anaknya hidup-hidup.
Ngeri anak-anak. Wah, betapa jahatnya Tuhan. Anak-anak Ishak itu dikorbankan di atas korban hidup-hidup. Padahal kan ceritanya bukan begitu. Ya, jadi semacam ini, hati-hati. Saudara sedang menanam, memberikan benih. Jadi perhatikan, kita punya tugas ini masing-masing. Ada yang menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Tapi dalam bekerja ini kita dalam satu kesatuan. Baca terus. Ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Ya, jadi yang penting jangan masing-masing merasa aku lebih penting. Apolos jangan merasa aku lebih penting dari Paulus. Paulus jangan merasa aku lebih penting dari Apolos. Jangan ada seorang pun di antara kita yang merasa lebih penting. Jangan merasa lebih penting, karena itu yang penting bukan yang menanam, bukan yang menyiram, tapi siapa? Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam bekerja bersama nanti, dalam satu kesatuan tubuh ini, jangan kita merasa lebih penting dari yang lain sehingga kita ingin diistimewakan. Sama kita dalam satu, yang ada adalah penghormatan satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, bukan merasa lebih penting. Saudara-saudaraku, saya bicara ini terutama untuk diri saya sendiri. Saya seorang gembala, dan di tengah-tengah sidang jemaat banyak gembala cenderung untuk dianggap lebih penting dari yang lain. Tapi untuk diri saya sendiri, oleh firman Allah yang Tuhan bebankan saya menyampaikan untuk mengalami, jangan merasa lebih penting. Sekalipun mungkin anggota sidang jemaat ini mau mengutamakan, mau memberikan suatu pelayanan kepada gembalanya dan sebagainya. Yang bagi saya harus saya pikirkan itulah bagaimana melayani sidang jemaat sebaik-baiknya. Bukan saya yang lebih penting. Puji Tuhan. Ayat yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ya, sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Terus ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Iya, kami kawan sekerja Allah. Terus? Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Iya, terima kasih. Saya tidak akan jelaskan ayat yang ke-9 selanjutnya. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Tapi yang saya akan jelaskan di sini adalah bahwa dalam kesatuan kita bekerja sama dengan Allah. Bekerja sama dengan Allah. Bagaimana bekerja sama dengan Allah? Tadi dalam 1 Korintus 12 ayat 4, 5 dan 6. Kita menerima karunia dari Roh Kudus. Allah Roh Kudus bekerja bersama dengan kita, menggunakan karunia itu, menggunakan kebisaan. Jadi kebisaan yang sedikit itu kalau kita terima dan kita kerjakan dengan baik, Tuhan ini akan memperlipat gandakan sampai menjadi karunia di dalam kita. Sampai nanti yang akan menyanyi, nyanyian saudara bukan nyanyian biasa, tapi karunia menyanyi. Yang bermain musik akan mendapat karunia bermain musik. Semua pekerjaan-pekerjaan ini akan dikerjakan bukan lagi hanya dengan kebisaan, tapi kalau kita bekerja bersama dengan Allah Roh Kudus, maka kebisaan kita akan menjadi suatu karunia dalam kita. Jabatan kita akan ditetapkan oleh Tuhan, sehingga tidak nanti akan ada lagi rebutan kedudukan. Tidak ada lagi. Sebab masing-masing punya kedudukan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dan tidak bisa diambil oleh orang lain. Tidak ada lagi ada ketakutan, jangan-jangan kedudukanku, jabatanku diambil orang lain. Tidak ada lagi. Tidak ada ketakutan. Sebab jabatan itu ditetapkan oleh Tuhan. Kalau saya menyadari bahwa jabatan yang Tuhan berikan kepadaku sebagai seorang gembala, saya tidak usah khawatir kepada si A, si B. Jangan-jangan dia nanti lebih pandai, lalu dia ambil jabatan saya sebagai gembala, lalu saya kemana. Saya tidak perlu takut itu. Saya tidak perlu takut. Sebab Tuhan yang memberikan jabatan. Hanya Tuhan yang bisa memindahkan.
Hanya Tuhan yang bisa mengalihkan sesuai dengan kehendak. Saya tidak perlu takut, si anu, apalagi curiga kepada si A, si B. Kalau pendeta itu, kalau si ini nanti. Tidak perlu takut, tidak perlu takut. Tidak perlu curiga. Jabatan masing-masing. Saudara punya jabatan sebagai apa? Sebagai apa? Pemain-pemain musik ini punya alat-alat. Tidak usah takut, rebutan tidak usah. Masing-masing pada jabatan itu, kalau ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan karunia, dan kita bekerja bersama dengan Allah di dalam kasih. Itu bekerja dengan Allah Bapa, kasih dari Allah Bapa. Jadi karunia bersama dengan Allah Roh Kudus, jabatan bersama dengan Allah, anak Allah, melayani, mengerjakan dengan kasih dari Allah Bapa. Jadi kita dalam satu kesatuan, biar nampak ada karunia-karunia, ada pembagian tugas jabatan masing-masing, kita kerjakan di dalam kasih Allah. Inilah imam yang benar. Inilah imam-imam yang akan memberikan kita keberhasilan, baik di dalam ladang Allah maupun dalam pembangunan tubuh Kristus. Sebab di sini dikatakan, kamu ladang Allah, kamu bangunan Allah. Saya akan lanjutkan sedikit. Sampai di sini belum berhenti perhatian Tuhan pada gandum yang baik ini. Tepung gandum sudah sampai menjadi kue yang ada dalam tangan Tuhan. Tuhan belum berhenti sampai di situ. Sebab tujuan Tuhan bukan hanya sekedar kita menjadi pelayan. Tidak sekedar sampai di situ. Yohanes 12. Yohanes pasal 12. Jadi tujuan Tuhan, perhatikan, kita ini bukan hanya selamat. Tujuan Tuhan kita bukan hanya sekedar menjadi seorang pelayan. Tujuan Tuhan kita lebih dari itu. Mari kita baca Yohanes 12. Yohanes pasal 12. Ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ya, di situ pun pelayanku akan berada. Terus, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, jadi ini peningkatan, saudara-saudaraku. Suatu perhatian Tuhan atas semua orang yang melayani Tuhan, menjadi imam-imam. Dan ini bukan pelayan biasa, saudaraku. Kalau kita membaca dengan tekun, di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada, sudah jelas ini bukan babu. Maafkan para pembantu-pembantu, saya tidak bermaksud menghinakan kedudukan sebagai seorang pembantu. Tetapi untuk menjelaskan bahwa pelayan ini bukan sekedar seorang pembantu rumah tangga. Bukan sekedar menjadi seorang pegawai. Bukan. Pegawai itu melayani. Pembantu dalam rumah tangga melayani. Semua melayani. Tetapi pelayan yang ini lain. Di mana aku berada, di situ dia berada. Coba renungkan. Siapa yang dimaksudkan dengan pelayan ini? Kedudukan sebagai suami dan istri. Dalam satu penyertaan. Ini pelayan yang dirindukan oleh Tuhan. Tidak sekedar mengatakan apa saja, tidak. Dan pelayanan di sini, kalau saudara renungkan, saudara menjadi tahu siapa yang dimaksudkan. Apalagi kalau kita lanjutkan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Ini pasti luar biasa, saudara-saudaraku. Pelayan mana pula yang dihormati oleh tuannya? Ini bukan pelayan biasa. Ini adalah mempelai dari Yesus Kristus. Jadi pelayanan kita ini akan meningkat, saudara-saudaraku. Sekalipun kita sudah dipakai oleh Tuhan. Bagaikan roti yang ada di tangan Tuhan yang sudah ditimang-timang, disayang-sayang, masuk dalam suatu kegerakan yang besar. Namun demikian Tuhan tidak
mempunyai rencana kita hanya sampai di situ. Tetapi Tuhan ingin menyucikan kita. Dan perkataan ini sekarang saya akan tingkatkan, bukan hanya menyucikan, memurnikan kita. Tuhan akan memurnikan kita, saudara-saudaraku, untuk menjadi seorang pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maleaki, kitab Maleaki. Kitab Maleaki. Jadi bukan hanya menyucikan, tetapi memurnikan kita. Maleaki. Ayat pasal 3 ayat yang ketiga. Ayat 2 itu menyucikan, tapi ayat 3 memurnikan dan mentahirkan. Ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan. Ya, memurnikan dan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, ya, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, mempersembahkan. Jadi ini pelayan yang dimaksudkan ini nanti bukan hanya suci, tetapi murni. Mari saya tunjukkan dalam rencana Allah yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Imamat 24. Imamat Fatsal yang ke-24. Imamat Fatsal yang ke-24. Jadi perjalanan tepung gandum ini, saudara-saudaraku, begitu jauh. Sampai kita bisa melihat nanti Tuhan akan menempatkan kita sebagai mempelainya. Mari. Ayat yang kelima. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Ya, 2/10. 2/10 eva. Baca terus. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ya, terus. Setiap hari Sabat ia harus mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih. Kalau saudara perhatikan, tapi pada pagi hari ini saya tidak akan sempat menerangkan tentang 2/10 ini, saudaraku, 2/10 eva ini. Dan ini memang penjelasannya lebih jauh kalau saudara mengingat tentang roti mana yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Setiap hari seorang memakan 1/10 eva. Di sini dikatakan 2/10 eva. Itu roti yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel pada hari yang ke-6. Pada hari yang ke-6. Roti pada hari yang ke-6. Saya sebut-sebut aja ini, saudaraku. Saya tidak bisa jelaskan secara terperinci, tapi saya tunjukkan rangka ini. Kalau bicara tentang 2/10 ini bicara tentang jaminan Tuhan pada hari yang ke-6. Jaminan orang Israel pada hari yang ke-6. Dalam Keluaran pasal 6, saudara catat aja. Ayatnya saudara pasti menemukan dalam pasal 16. Keluaran pasal 16. Itu jaminan untuk hari Sabat. Jaminan untuk 5 hari yang lain, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai hari yang ke-5, setiap hari se-eva seorang. Tapi untuk hari yang ke-6 itu 2/10 eva. 2 gomer. Maaf, tadi saya katakan se-eva, segomer, ya. Segomer itu 1/10 eva. Tapi pada hari yang ke-6 itu 2 gomer. 2/10 eva.
Di sini lagi dijelaskan, roti ini ditaruh di hadapan Tuhan pada setiap hari Sabat. 2/10 itu jaminan pertama untuk hari yang ke-6. Itu jaminan sehari-hari seperti hari pertama 2, 3, 4, 5. Eva yang pertama untuk hari yang ke-6. Tapi Eva yang kedua itu hari yang ke-7. Hari perhentian. Hari yang ke-6 itu bicara tentang penyucian. Ini garis besar aja saya sebutkan. Hari yang ke-6 itu roti untuk penyucian. Tapi hari yang ke-7 itu perhentian. Jaminan untuk memberikan kita damai, perhentian. Itu pada hari Sabat. Jadi 2/10 ini, saudara-saudaraku, di sini dikatakan ditaruh di atas meja di hadapan Tuhan setiap hari Sabat. Itu hari yang ke-7. Hari yang ke-7 itu hari perhentian. 1000 tahun kerajaan Allah di bumi. Jelas ini, saudara-saudaraku, bicara tentang roti di hadapan Tuhan, kehidupan di hadapan Tuhan. Di saat itu kita menjadi mempelai wanitanya. Saya atau saudara berdoa supaya Tuhan kasih waktu kita. Pada kesempatan berikut saya akan menerangkan arti nubuat ini. Bagaimana Tuhan akan menempatkan dirinya, menempatkan sidang jemaatnya pada hari yang ke-7. Bagikan roti pada hari yang ke-7. Dia adalah mempelai wanitanya. Satu nikah yang berpesta. Di sini disebutkan mengambil tepung yang terbaik. Mengambil tepung yang terbaik, tepung gandum yang terbaik. Ini bicara tentang murni dan suci. Untuk bisa tentram di hadapan Tuhan. Jadi roti ini, pelayan-pelayan Tuhan ini, yang dalam Injil Yohanes pasal 12 Tuhan sendiri berbicara bahwa di mana aku berada, pelayanku ini akan ada. Pelayan ini siapa? Mempelainya. Dia yang akan juga, siapa yang melayani aku sampai setaraf itu. Tuhan katakan, Bapakku yang di sorga akan memuliakan dia. Mempelai Tuhan akan ditampilkan dalam kemuliaan. Saudara-saudaraku, kalau kita memikirkan rencana Allah yang besar ini, apapun yang sempat kita persembahkan, apapun yang sudah kita korbankan, demi keikutsertaan kita untuk melayani Tuhan, saudara. Di suatu waktu kita akan melihat bahwa semua itu tidak bisa dibanding dengan apa yang kita terima dan disediakan oleh Tuhan bagi kita saat kita duduk bersama Dia. Tolong, ya, bagaikan 2 tumpuk roti di atas meja roti sajian. Ini 2, ini mempelai wanita dan mempelai pria duduk bersanding. Kalau kita sampai pada kemuliaan itu, kita akan melihat bahwa segala suar lelah kita, segala pengorbanan apapun juga, saudara-saudaraku, yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan untuk terjadinya suatu pelayanan, tidak bisa dibanding dengan kemuliaan yang kita terima dari Tuhan. Dalam Fatsal 24 ini, saudara, dalam Fatsal 24 ini bicara tentang kemurnian. Ayat 1 sampai dengan 4, minyak harus murni. Minyak itu harus murni. Ayat 5 sampai 9, roti sajian dari tepung yang terbaik, yang juga murni, jangan dicampuri. Rasul Paulus mengatakan, di dalam sidang jemaat jangan ajarkan pengajaran lain, jangan dicampuri. Sebab Tuhan menyediakan sidang jemaat ini, saudara-saudaraku, bukan merupakan satu perkumpulan duniawi, tetapi supaya gereja Tuhan ini bisa akan dibawa kepada Tuhan dalam keadaan murni sebagai seorang perawan yang suci. Perawan itu sudah bicara tentang kesucian. Tapi kalau disebut perawan yang suci, itu suatu kemurnian yang jangan dicampuri.
Sebab iblis sekarang sedang berusaha untuk mencampuri benih ini, mencampuri tepung ini. Akan mencampuri ini supaya jangan menjadi roti yang bisa ditaruh di atas meja karena sudah ada campurannya. Iblis akan selalu datang, itu sebabnya Rasul Paulus dia ingatkan dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita lihat di sana bagaimana Rasul Paulus bekerja dalam sidang jemaat. 2 Korintus pasal 11, kita baca mulai ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sebagai perawan. Ini bicara tentang kehidupan yang suci dari atas kesucian. Ini murni, ini perawan. Saya mohon kita berpikir sesuci-sucinya. Dalam saya menyebutkan istilah-istilah ini, saya tidak ada sedikit pun bermaksud yang kotor, yang najis, tidak. Tapi untuk menggambarkan keadaan sidang jemaat. Sebagai seorang perawan yang suci. Untuk memperhadapkan kamu kepada seorang laki-laki. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Istilah disesatkan itu sama dengan istilah yang ditulis dalam Efesus 4 tadi. Akalnya manusia yang menyesatkan, tipu daya yang menyesatkan. Ini perkataan sesat itu sama saudara-saudaraku. Baca terus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberikan Yesus yang lain. Ya, ini suatu pencampur adukan tentang kemurnian Yesus yang lain. Daripada yang telah kami beritakan, iya, atau memberikan kepada kamu roh yang lain, iya, daripada yang telah kamu terima, iya, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, jadi setan itu mau mencampur adukan supaya kita jangan menjadi mempelai wanita. Sementara pelayan Kristus ini, saudara-saudara, mau mengajak kita untuk pelayanan yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita semurni-murninya. Jangan dicampur aduk dengan tipu muslihat yang menyesatkan. Bicara sejujur-jujurnya. Sebab mempelai wanita nanti adalah manusia baru yang sangat murni. Manusia yang dibaharui dalam Efesus pasal yang keempat itu, mempelai wanita itu adalah manusia baru yang tidak sempat disesatkan dengan rupa-rupa angin pengajaran, dengan berbagai tipu daya manusia yang menyesatkan. Tapi mempelai wanita itu setia berpegang teguh kepada Kristus sebagai kepala. Untuk menjadi manusia baru. Itulah yang ditampilkan oleh Tuhan dalam Wahyu pasal 14. Kualitas itu. Mempelainya adalah seperti perawan yang suci, yang tidak dinajiskan. Coba kita baca kembali itu. Wahyu 14 ayat yang keempat. Wahyu 14 ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Iya. Karena mereka murni sama seperti perawan. Itu yang disebut dalam 2 Korintus pasal 11 tadi. Tetapi setan berusaha untuk menggoda perawan ini dengan menampilkan Kristus yang lain, dengan menampilkan roh yang lain, dengan menampilkan Injil atau pengajaran yang lain.
Baca terus. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ini sudah dikatakan oleh Yesus Kristus. Sekarang Rasul Paulus menuliskan kembali. Tapi sesungguhnya Yesus sudah bicara itu. Dimanapun aku berada, pelayan-pelayanku ini akan berada. Terus? Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dalam Efesus pasal 4, Rasul Paulus mengatakan ini manusia baru. Ini manusia baru. Efesus 4. Efesus pasal 4. Ayat yang Efesus pasal yang keempat, sudah baca di rumah ayat 17 sampai 32. Ayat 17 sampai 32. Saudara baca di rumah. Ini manusia baru. Manusia inilah yang menerima Kristus sebagai kepala. Kita baca lebih dahulu ayat yang ke-15, ayat yang ke-15, 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya. Ayat yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Inilah orang yang bertumbuh ini, kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Terus? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Iya. Dan mengenakan manusia baru. Jadi menjadi manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah yang menerima Kristus sebagai kepala. Inilah yang menjadi mempelai wanita dari Yesus Kristus. Manusia baru ini. Terus? Karena itu buanglah dusta. Buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Iya. Ini tanda dari mempelai wanita. Ini tanda pertama kualitas dari mempelai wanita. Untuk menjaga supaya iblis tidak bisa masuk. Sedikit kita buka diri kita dengan dusta, iblis akan masuk. Sebab itu buanglah segala dusta. Ini tanda yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Wahyu pasal 14 untuk mempelainya. Mereka itu murni seperti perawan. Di dalam mulut mereka tidak ada dusta. Di dalam mulut mereka tidak ada dusta. Tuhan tidak suka dusta. Kita manusia pendusta. Katanya dalam kitab Mazmur bahwa manusia itu pendusta. Tetapi manusia pendusta itu juga tidak suka suaminya pendusta. Bagaimana istri-istri? Bagaimana istri-istri, suka suami pendusta? Enggak suka. Padahal saudara sendiri pendusta. Manusia pendusta aja enggak suka didustai. Bagaimana suami-suami? Suka istri pendusta? Enggak suka? Enggak suka, cuma satu yang enggak suka, yang lain suka. Saya enggak suka, sekalipun saya pendusta. Tetapi saya tidak suka istri saya berdusta. Coba bayangkan bedanya. Manusia aja tidak suka didustai. Apalagi Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan, kalau kita mau menjadi mempelai wanita, tandanya di sini. Menjadi manusia baru. Ngomong jujur-jujur aja. Jangan dusta. Sebab nanti kita gagal dalam proses untuk menjadi mempelai wanita ini. Nanti gagal di tengah jalan. Menjadi hamba Tuhan. Jangan dusta-dusta.
Hamba-hamba Tuhan, para siswa, saudara dengar ini? Kalau dengar coba angkat tangan, saya mau lihat. Jangan-jangan ada yang ngantuk ini. Iya, jangan dusta. Apalagi sudah ditanya masih dusta lagi. Kenapa enggak dusta? Kenapa jangan dusta? Supaya kita meningkat dalam proses menjadi pelayan nomor satu. Dari pelayan kita diproses menjadi mempelai wanitanya. Ini jejak langkah dari mempelai wanita. Tidak ada yang lompat. Lompat apa namanya ini? Lompat jangkit. Apa itu jangkit itu? Gak ada melompat langsung jadi mempelai. Ini prosesnya. Proses panjang. Tapi akhirnya kita akan menjadi mempelai wanita, menjadi manusia baru. Mungkin kita pikir, wah tidak mungkin, mana bisa. Tapi kalau kita mau bisa, saudara. Sebab Tuhan mau jadikan kita manusia baru. Kalau saudara mau segala masalahmu terselesaikan, bicara benar. Yang membuat segala masalah dan percobaan tetap tinggal dalam hidup kita. Sebab kita tidak bicara benar. Dan kalau kita tidak bicara benar, doa kita juga tidak didengar oleh Tuhan. Pelayanan kita juga, saudara-saudara. Sebab Tuhan katakan bahwa pelayanku harus dimurnikan. Seperti memurnikan logam dan emas. Untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Orang semacam ini doanya didengar oleh Tuhan. Kalau ia mempersembahkan persembahan, persembahannya diterima oleh Tuhan. Kalau ia nanti akan mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, persembahan itu akan diterima oleh Tuhan. Seorang mencari mempelainya aja mikir-mikir, kalau sudah tahu duluan ini orang pendusta. Cuma laki-laki yang bodoh yang mau menemukan, aku butuh jodoh. Syaratnya wanita pendusta. Umur terserah, asal dia pendusta. Manusia aja nggak mau. Padahal manusia ini semuanya pendusta. Manusia pendusta masih tidak suka didustai. Coba bayangkan bagaimana dengan Tuhan yang jujur itu. Kita sebagai pelayannya, pelayan yang mana? Jadi saudara-saudaraku, saat penuaian ini, hari yang ke-6 membuat roti 2/10 eva. Hari yang ke-6 dalam Tuhan mengerjakan, menciptakan bumi dan langit serta isinya. Hari yang ke-6 di sanalah mempelai wanita. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai suami istri. Tuhan menciptakan mempelai pada hari yang ke-6. Jadi kalau Tuhan bicara tentang roti 2/10 eva ini berbicara tentang penciptaan mempelai. Di situ ukuran sudah disebutkan. Jadi tidak seperti roti tipis, roti bundar, tidak disebutkan berapa beratnya. Tetapi untuk roti di atas meja roti sajian, Tuhan tentukan 2/10 eva. Perkataan 2/10 ini, saudaraku, itu suatu pengajaran yang sangat besar. Itu satu pengajaran yang besar. Waktu kami sekolah dulu, ini suatu tugas yang harus dibahas oleh setiap siswa. 2/10 sama dengan 1/5. Harus menjadi suatu topik pengajaran yang besar. Itu ujiannya waktu itu. Saya masih ingat sekali, ujian kami waktu itu. Cukup berat. Kita harus menempatkan diri di dalam hal ini. Mari pada pagi hari ini saya menunjukkan kepada saudara menjadi manusia baru.
menjadi manusia. 2/10 itu saya singkatkan saja. Itu menjadi manusia baru yang akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Nikah yang berpesta. Nikah yang berpesta. Kalau saudara mau nikahmu dibaharui, suami jangan dusta, istri jangan dusta. Selama ada dusta dalam nikah itu, saudara tidak akan ada dalam manusia baru, dalam nikah yang baru. Nikahmu akan tetap ditandai dengan perkara yang lama. Dan dalam ayat yang lain disebutkan, perkara yang lama itu sudah hampir usang, liwat, dan sangat membosankan. Sampai di sini, semoga Tuhan memberikan kita pengertian. Haleluya. Coba kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Jadilah manusia baru. Mari kita bangkit berdiri. Kita tidak nyanyi dulu, kita berdiri aja dulu di hadapan Tuhan. Bagaikan segenggam tepung. Entah berapa ukurannya kita enggak tahu. Tapi bagaikan segenggam tepung. Bawalah kehidupanmu kepada Tuhan. Hanya saudara yang tahu keadaan saudara. Tidak ada seorang manusia lain yang tahu. Kecuali Tuhan tahu. Engkau mengetahui bersama Tuhan. Ini yang disebutkan hati nurani. Engkau mengetahui bersama Tuhan. Ini hati nurani. Tidak bisa dibohongi. Hati nurani ini tidak bisa dibohongi. Haleluya. Kalau saudara mau meningkat dalam kehidupan bukan hanya secara jasmani. Dalam studimu, dalam usaha pekerjaan, dalam nikah. Kalau mau saudara meningkat, lebih bahagia, lebih sungguh-sungguh, lebih dibaharui. Dalam ibadah, dalam pelayanan. Sedalam mana kejujuranmu. Haleluya. Jangan kasih tahu ke saya, sekalipun saya gembala. Hati nuranimu berbicara kepada Tuhan. Sudah akan merasakan, akan melihat, akan mengalami kuasa pembaharuan ini berlaku. Haleluya. Jangan ada perkara yang lain. Jangan ada Kristus yang lain. Jangan ada Injil yang lain. Jangan ada roh yang lain yang menguasai hati. Tundukkan kepala. Jika saudara merasa ada sesuatu yang tidak beres, taruhlah tangan di atas hatimu. Secara singkat tapi secara sungguh-sungguh kita akan berdoa. Taruh tangan di atas hati. Saya tidak undang sopan, sebab rasanya semua kita membutuhkan doa ini. Jujurlah di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah tahu kita ada tidak benarnya. Tuhan sudah tahu. Tapi kalau kita mengaku kepada Tuhan, ini menarik hati Tuhan untuk membaharui kita. Kalau kita mengaku Tuhan saya tidak jujur, Tuhan sebetulnya sudah tahu kita nggak jujur. Tuhan sudah tahu. Tapi kalau kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan aku bukan orang jujur, aku banyak berdusta. Tuhan kita berani dustai, apalagi istri kita, apalagi suami kita, apalagi orang tua kita, apalagi cuma sesama kita yang kita tidak tahu, yang kita tidak kenal. Begitu gampang kita mendustai dia. Tapi itu mengurangi bobot kualitas kita sebagai mempelai wanita.
Ya Rama Masakalawasa, ya Ramasa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami datang. Sesungguhnya kami tidak layak di hadapan hadirat-Mu, tapi Engkau sudah memulaikan proses dalam kami, menaburkan di dalam kami, oh Tuhan, benih yang baik, bahkan membuat kami tumbuh di hadapan hadirat-Mu. Dan pada musim penuaian ini, jadikan kami gandum yang berisi yang Engkau proses untuk melayani Engkau ya Allah, untuk melayani Engkau Tuhan, melayani kehendak-Mu, tidak diganggu, tidak digoda oleh berbagai-bagai perkara yang menajiskan kami dengan ajaran-ajaran tipu daya manusia yang menyesatkan. Tapi ajarlah kami menjadi manusia baru, menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu banyak yang kami sudah lakukan dalam keadaan tidak benar Tuhan. Kami tidak dapat mengutarakan, menyebutkan satu persatu dalam waktu yang singkat ini ya Bapa. Tetapi kami merindu untuk Engkau sucikan kami, Engkau ampuni kami, dan biarlah tabiat-Mu Engkau tanamkan dalam kami Tuhan. Jadikan kami manusia baru Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Saudara yang ingin mengucapkan syukur-Mu, mengucapkan terima kasih-Mu kepada Tuhan, sembahlah Dia. Kalau saudara merasa ingin mengangkat tanganmu dua untuk menyembah Dia, sembahlah Dia dengan kerendahan hati, dengan sejujur-jujur hati. Haleluya, haleluya.